Halo semuanya, selamat datang di channel Ringga Asikin. Ketemu lagi dengan tutorial. Udah lama banget kayaknya gue nggak bikin tutorial. Dan kali ini tutorialnya tentang noli dan switch oli. Sebenarnya ini udah ada, thanks to Bang Angga Panda yang udah bikin tutorial noli juga dari dulu tuh. Gue sempat nontonin juga. Terus ada dari Bro Adrian Tumbelaka tuh 9 tahun lalu pernah bikin. Kalau Bang Angga Panda bikinnya tuh 11 tahun lalu tentang noli. Nah mungkin masih banyak yang belum terlalu jelas gitu ya, noli itu apa dan switch oli itu apa. Jadi gue jelasin dulu, karena switch itu adalah oli, hanya saja itu berlawanan arah. Nah sekarang switch kita pakai jari telunjuk. Kalau noli sama, noli itu kayak fakingnya gitu. Ya. Dia ngadepnya tetap normal, jalannya normal kayak oli, tapi kita ngepopnya pakai telunjuk. Gitu. Terus kenapa sih kenapa switch gitu, namanya switch oli dan noli gitu. Mungkin kalau dari noli itu nose, oli gitu, kita ngepopnya pakai nose gitu. Kalau switch kita itu ganti stance. Jadi kalau di skateboard itu ada switch stance. Tadinya dia ngepop pakai kaki kiri, terus dia ngepopnya pakai kaki kanan. Nah kalau di fingerboard, switch itu bisa satu tangan aja gitu, kita nggak perlu ganti tangan. Jadi bukan berarti switch itu kita harus ganti tangan ya. Switch itu kita cuma ganti posisi ngepopnya aja. Sekarang kita posisinya ngepop pakai telunjuk gitu. Usahakan nih kalau misalnya mau noli, papannya dibalikin, cari detailnya aja gitu, jangan di nose. Karena kadang-kadang susah di nose itu, ngepop di nose. Ya udah kalau gitu kita belajar dari deket nih, secara detail gitu ya. Gua kalau noli gimana sih kalau gua gitu ya, kalau nolinya. Terus apa aja yang akan kita lakukan untuk menunjang noli itu berhasil gitu. Jadi cara-caranya gitu, belajarnya gimana. Oke, langsung close up. Nah videonya bakalan gue mirror, jadi nanti bakalan kelihatan pakai tangan kanan, biar pemain yang pakai tangan kanan juga mudah nontonnya. Oke, jadi posisi jarinya nih. Kalau biasanya kita oli gini, tadi gue udah bilang kan, sekarang kita kalau mau noli atau switch oli, kita putar papannya biar dapat nose dan tailnya. Jadi kita ngepopnya pakai tail, tetap pakai tail. Posisi jarinya kayak gini kalau gue rata-rata kalau mau noli dan switch oli. Jadi agak keluar gitu loh, si jari tengahnya ini agak keluar-keluar gitu. Nah, terus kita latihannya itu sama kayak oli. Kalau oli kita latihannya begini. Sekarang switch oli kita latihannya begitu juga. Jadi biar kekuatan jari telunjuk kita itu nambah. Nah, jadi kita coba-coba buat dihentak, di pop kayak gitu. Biar dapet gitu, si feelingnya kita itu mulai dapet gitu ya di telunjuk. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba pop dan kita angkat aja ke atas biasa kayak gini. Kayak gitu. Jadi gimana caranya lu biar kuat nih hentakan jari telunjuknya, biar dia naik ke atas. Pas di pop jangan dulu dimajuin gitu, jangan dulu gini. Cari dulu momentum ketika kita telunjuknya dihentak, terus papannya naik ke atas. Jadi cari dulu gitu ya. Nah gitu-gitunya cari dulu. Nanti kalau udah mulai keangkat, kita coba dorong pakai jari tengah kayak ini ke depan. Jangan lupa ini kedua jari manis dan kelingking tuh dilipat biar ini pas di pop itu nggak nyangkut nih. Biasanya kan nyangkut di sini nih. Kalau kita begini nanti nyangkut. Karena jari tengah kita akan diangkat ke atas gini. Usahakan dilipat. Kalau mulai dapet nih, mulai keangkat-keangkat gitu kan. Sekarang kita maju ke depan. Gitu. Bikin kayak lingkaran, setengah lingkaran. Pasti agak susah kalau di awal-awal, tapi lama-lama kalian pasti mengerti. Nah, terus kalau nolinya nih, lebih sulit lagi karena noli itu kita harus punya kecepatan dorongannya gitu. Kita harus agak jalan dulu dikit gini, jalan dulu dikit. Terus dipraktekin cara pas ngangkatnya tadi.
Jadi pasti dia terbangnya miring ini kalau noli. Nah, kalau udah mulai jago, pasti kita bisa kontrol pakai jari tengah. Gue ditarik ke belakang, set gitu. Jadi gitu, kita harus buat jari kita terbiasa dulu, terutama di jari telunjuk, karena kuncinya dari pop dari noli dan switch itu dari kekuatan jari kita ngentak dan kecepatan kita ngangkat gitu. Jadi momennya harus bersamaan. Set, gitu, naik ke atas. Set. Biar mudah biar mudah dapet angkatnya, coba diseret gitu ke depan. Gitu. Ditarik gitu ke depan. Sambil ininya ditek dikit gitu. Pasti dia naik ke atas. Ketika kalian mulai berhasil, kan pasti senang tuh. Nah, nanti lama-lama praktekin switch-nya juga. Jadi udah nih, kita udah tahu nih cara kuncinya gitu ya. Kuncinya kita udah tahu nih buat ngangkat si switch dan noli. Itu cuman diangkat ke atas dulu. Cari box kayak gini atau apa gitu. Biar bisa pelatihan jatuhnya dulu. Kalau noli ya kita coba diangkat dikit. Kalau noli kita coba angkat dikit kayak gitu. Di manual gitu loh, manual. 2 bola, terus kita dorong, set, jatuh. Nah, coba dulu jatuhnya dulu. Nanti lama-lama di pop dikit-dikit. Nah, cara kontrolnya itu kuncinya di jari tengah, biar dia ngambangnya enak gitu, terbangnya enak. Nah, si jari tengahnya itu yang akan narik ke belakang, gitu. Sama juga sama switch nih. Switch juga kalian harus agak manual dulu kayak oli. Kayak belajar oli kan kita manual gini, terus jatuhin. Nah, cobain aja dulu sampai kalian tuh kayaknya udah enak nih buat ngedorong-dorongnya ke sana nih. Di pop dikit-dikit. Set, gitu. Set. Nanti lama-lama popnya mulai agak kuat. Nah, yang ngedorong tetap itu jari tengah buat papannya tuh lurus di atas kayak gitu. Switch oli sih sebenarnya itu adalah basic buat kita nanti belajar ke semua trik switch. Jadi kalau ada kickflip, ada switch kickflip. Jadi semua trik yang biasa bisa kita lakukan gitu, 360, backside apa itu diganti dengan switch. Jadi switch oli, switch kickflip, switch trap flip, switch varial flip, banyak banget kan. Jadi kalau switch kickflip nanti belajarnya sama. Ntar gue akan cari juga nanti switch kickflip itu gimana feelingnya. Jadi dari noli kita bisa juga dapat noli trap flip kayak gini-gini. Kemudian kalian mulai penasaran, wah kayaknya noli, gue harus dalamin noli nih, switch oli nih, kayaknya itu trik yang keren. Memang keren, dan di skateboard aja trik noli dan switch itu poinnya, skornya besar gitu, gede skornya. Jadi kalau misalnya kalian switch kickflip, drop in, atau switch oli deh, itu lebih tinggi dari oli biasa skornya. Karena tingkat kesulitannya itu udah setara profesional lah istilahnya. Makanya penting banget untuk belajar ini dengan sungguh-sungguh. Terus jangan lupa ya dipraktekin aja tiap hari. Cobain aja terus, terus jangan bosen. Ya udah kayak gitu memang kalau main fingerboard. Kalian pasti inget rasanya gimana pertama kali kalian belajar oli tuh, keselnya minta ampun tuh, kayak mau dibanting papanya. Kalian akan menemukan hal yang sama di noli dan switch. Jadi harap bersabar. Oke, gitu aja paling. Jangan lupa yang belum subscribe, ini gue masih nungguin yang mau subscribe, yang belum subscribe. Silahkan kalau kalian mau nambah-nambah komentar, tanya-tanya. Tanya juga gue di DM, boleh kita DM-DM-an di Instagram. Di Instagramnya ada sini. Jadi bisa nanya lebih detail, mungkin ada kendala-kendala yang kalian alami, terus gue nggak jelasin di sini, bisa gue bantu. Aktifin aja dulu itu loncengnya, biar kalau kita mulai lagi tutorial dari switch dan noli, kalian cepet dapat. Karena gue nggak akan bikin kalian menunggu lagi seperti tahun-tahun kemarin. Karena ya akhirnya gue ada di studio ini dan gue bisa bebas berkarya lagi dengan fingerboard.
pantengin aja terus. Jangan lupa keep fingerboarding. Thank you very much.